Untuk yang botol susu itu memang ada mas. Saya temukan dia masih posisi dalam tas mengganjal di perutnya. Oke. Sehingga kami cabut, Oke. nyangkut masih tas. Itu tasnya? Iya, tasnya itu masih nyangkut. Tadi yang sempat disampaikan adalah proses evakuasi ini tadi 10 jam atau kurang dari 12 jam? Untuk Bisa di sepahaman kami korban hidup mas ya, dari korban selesai korban hidup mas ya, itu kurang lebih 10 jam mas. 10 jam. Kalau dari Basarnas sendiri itu ada tenggat waktu tersendiri nggak sih Pak? Ada mas. Golden time itu di bawah 12 jam. 12 jam. Untuk sampai akhirnya, karena kan mungkin juga bisa menjadi perhatian kita bersama pada saat ada situasi-situasi yang dalam tanda kutip kemungkinan hal-hal terburuk terjadi di masa yang akan datang. Untuk normalnya orang dengan kondisi dalam tanda kutip masih sadar. Itu berarti berapa lama Pak? Kalau itu tergantung dengan kondisi korban mas. Oke. Ya, biar meskipun korban itu berhari-hari terjebak, asalkan mereka tidak terluka parah itu masih bisa bertahan. Kalau dia terluka, kurang mengalami luka terbuka sehingga kan keluar darah mas. Nah itu pasti akan turun mas Kondisinya drop. Kemudian kita mau tidak mau harus menyuplai dengan oksigen, dengan ya untuk tim medis lah yang paham ke situnya. Intinya adalah di situ tersedianya tim medis untuk membantu meningkatkan kembali daya tahan tubuh korban. Saya masih tidak habis pikir gitu, tidak terbayang bagaimana beratnya tugas seorang Pak Mawar, Pak Ahmad dan juga semua personil yang ikut turun dalam melakukan proses evakuasi pada beberapa 27 April lalu seperti itu. Kalau mungkin bisa diceritakan Pak Mawar, adakah dari keluarga korban yang mungkin datang ke stasiun dan dalam tanda kutip ingin memaksa masuk ikut mencari keberadaan korban atau membantu proses dari evakuasinya seperti itu? Ada mas, justru itu dari suaminya mas. Suaminya atau bapak itu datang, ya maklum lah melihat kondisi keluarganya yang mengalami kecelakaan terjepit itu histeris di dalam afron itu. Kemudian tim pengamanan ya mau tidak mau harus menenangkan bapak itu. Kemudian disingkirkan, taruh penenangan supaya tidak mengganggu si korban ini. Sudah diinfokan lagi kami melaksanakan penanganan untuk evakuasi, yaitu dari tim pengamanan yang menenangkan para keluarga korban. Bahkan ada juga ibu dari suaminya, itu korban hidup keempat, ada menitipkan tas. Kan posisi ada tas itu yang punya korban, saya ambil kemudian titipkan ke suami saya juga ada mas. Ada barang-barang lain juga banyak mas. Dari segi HP, ada juga dari laptop, itu ada. Nah itu juga kan yang kemarin jadi sorotan di iNews juga kemarin adalah ditemukannya cooler bag ASI. Iya. Tidak terbayang bagaimana rasanya seorang wanita, seorang ibu, ada yang katanya saya dengar-dengar informasinya baru masuk setelah cuti melahirkan. Itu yang menemukan cooler bagnya dari tim Pak Mawar atau Pak Ahmad? Kebetulan tim saya mas. Itu saya kan buka atau mengevakuasi korban hidup itu 4. Jadi yang 1 dievakuasi oleh Pak Ahmad. Jadi saya total evakuasi itu 6, MD2 hidup masih 4. Nah, untuk yang botol susu itu memang ada mas. Saya temukan dia masih posisi dalam tas mengganjal di perutnya. Sehingga kami cabut, nyangkut masih tas. Itu tasnya? Iya, tasnya itu masih nyangkut. Pasti kan ada selempangnya itu mas, ke dalam itu masih nyangkut. Kemudian saya ambil satu-satu barangnya supaya si botol ASI-nya itu, supaya isinya itu kan mengurang mas, supaya tidak mengganjal di depan perutnya ini, takutnya mengganggu jalan nafasnya. Itu. Dengan momen itu, apa yang pada saat itu terlintas dari Pak Ahmad sendiri melihat apalagi botol ASI, pasti ya langsung terpikir, oh ini korbannya ternyata masih aktif untuk menyusui sang anaknya.
Bagaimana kondisi pada saat itu, Pak? Pasti sedih mas, karena seorang ibu ya mas ya, ditunggu secara tidak langsung, ditunggu oleh buah hatinya di rumah. Pasti merasa terpukul lah. Dengan kondisi seperti itu, tidak membayangkan mas, kalau itu terjadi di lingkungan kita sendiri. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dan alhamdulillah masih diberikan keselamatan meskipun dengan kondisi diberi ujian seperti itu, sehingga tidak secepatnya untuk bertemu kepada sang buah hati di rumah. Harus menunggu proses dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan melakukan penyelamatan kurang lebih tadi waktunya 10 jam, berkonsentrasi dengan keadaan yang sangat chaos, saya bisa katakan seperti itu, Pak Ahmad, Pak Mawar. Bagaimana mungkin dari Pak Ahmad dulu, saya akan ke Pak Ahmad dulu, menjaga kondisi psikis dan mental dari Pak Ahmad. Karena ya satu sisi ini tanggung jawab, tapi satu sisi ya mau gak mau itu terkena dampak psikisnya. Bahkan mungkin secara sampai sekarang mungkin akan terbawa juga, atau kedepannya akan terbawa seperti itu, Pak Ahmad. Ya mungkin dampaknya tidak terasa ya, tapi memang yang sampaikan tadi tanggung jawab memang. Ketika kita menolong seseorang itu sangat luar biasa motivasinya. Jadi mungkin semua orang punya niat ya, pasti bisa menolong sesama, tapi tidak semua orang bisa menolong dengan SOP atau aturan-aturan. Memang jangan sampai membahayakan diri sendiri, itu tidak semua orang. Namun karena memang kita mempunyai skill atau memang protap yang harus kita jalankan ya, dalam segi pengalaman ya, kemudian juga tanggung jawab tadi, membuat kita itu mengenyampingkan dari semua rasa takut tadi. Memang ada rasa takut sih ya, tapi itu tadi karena ingin menolong saja. Karena ya, kita juga punya banyak pengalaman, mulai dari korban yang tidak utuh atau sekarat. Nah, ketika kita dihadapkan dengan evakuasi korban yang memang masih bernyawa, itu salah satu motivasi tinggi bagi kami. Sehingga ketika ada suara jeritan, kemudian kondisi yang memang tragis lah, itu kita kesampingkan dulu. Jadi kita fokus evakuasi korban yang masih bernyawa, karena harapan dia untuk hidup itu sangat berharga buat kami. Jadi bisa pulang dengan kondisi yang masih bernyawa itu sudah membuat kami sangat membuat motivasi kami itu pada saat itu naik seketika gitu. Jadi tapi juga kita harus mengontrol diri pada saat itu. Jangan sampai kita terlepas kendali, tidak melihat aspek-aspek keselamatan kita. Jadi kita juga harus selamat juga di lingkungan yang memang pada saat itu terbatas dan banyak dampak bahayanya pada saat itu, mulai dari plat yang tajam, kemudian juga posisi kami yang memang tidak pas lah pada saat itu untuk evakuasi. Dari Pak Mawar sendiri mungkin? Justru itu sebuah menjadi pengalaman kita mas ya, untuk cara gimana kita bisa menyelamatkan itu dengan teknik-teknik tertentu mas. Selalu kita berkomunikasi dengan body. Kami tidak bisa bekerja tanpa body mas, karena alat yang kami gunakan itu memang sangat lumayan berat dan besar, sehingga apapun peralatan itu, meskipun kita sudah biasa menggunakan, kita rutin menggunakan, tetap kita akan mengalami kesulitan pada saat kita menggunakan sendiri di medan yang kita belum ketahui mas. Kesulitan terbesarnya apa Pak? Kesulitannya itu dengan media yang kita akan buka mas. Contohnya kita melakukan pembukaan celah yang menghimpit kaki korban. Kaki korban terhimpit, kita menggunakan peralatan-peralatan yang sudah tersediakan di kami mas. Banyak peralatan alat buka, cutting, sama peralatan yang lain mas.
bahkan itu speknya pun masing-masing, penggunaannya juga masing-masing. Jadi kami sudah apa ya, memang sudah peralatan tidak bisa digunakan tanpa ada yang terbiasa. Penggunaan itu emang tidak bisa digunakan yang belum terbiasa, Mas. Harus ada keahlian. Iya. khusus. Kita mempunyai pengalaman atau mempunyai pelatihan tersendiri, Mas, untuk peralatan ekstrikasi.